Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku sarapan. Bangun tidur tadi kepala pusing. Gak tahu kenapa nih, migran di sebelah sini. Sarapan favorit fish burger. Minumnya teh susu, gulanya 5 bungkus. Hari ini libur, tapi kepala pusing. Habis sarapan pengen belanja daleman tapi kok pusing, jadi kayaknya pulang gitu. Sumpah apa tolong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala pusing. Di Hongkong itu kalau kita sakit, kita ngomongin pekerja migran Indonesia, TKI ya, di Hongkong itu kita kerja di sini itu kita punya asuransi. Kita ngomongin kesehatan ya, kepala aku lagi pusing. Kita itu punya asuransi di sini, jadi kerja itu harus ada asuransinya. Majikan, bos itu harus beli asuransi untuk kita. Jadi kalau kita sakit ke rumah sakit itu nggak bayar, mau kamar, mau kamu nginep 2 malam, 3 malam, sebulan, 2 bulan, itu udah di cover semua sama asuransi. Tapi kecuali di klinik privat klinik, kayak kalau di Indonesia itu klinik lah, bukan rumah sakit ya, klinik gitu loh, bukan rumah sakit pemerintah, klinik itu. Kayak Indonesia kan banyak klinik, nah itu kita harus bayar sendiri karena itu kan privat dokter. Soalnya kalau di Hongkong itu rata-rata kalau nggak sakit parah banget, kita tuh perginya cuma ke klinik yang bayar sendiri itu loh. Rumah sakit itu kalau yang udah mungkin parah banget gitu loh. Soalnya rumah sakit pun juga dilayanin gitu loh, cuman karena ini kan sifatnya asuransi, jadi semua itu harus ngantri sesuai dengan penyakitnya. Bahaya atau enggak penyakitnya, kalau bahaya banget ya pasti diduluin lah kayak gitu loh. Dan itu semua rata sama warga Hongkong pun kita sama, orang Hongkong aslinya kita sama, antriannya itu sama, semua sama, pelayanannya sama, obatnya sama, kamarnya sama, semua sama. Jadi kalau mau ke rumah sakit itu ada 2 cara. Pertama, mungkin ini mbak-mbak jadi Hongkong, kerja di Hongkong, mungkin di rumah sakit, di rumah bosnya tiba-tiba pingsan, atau lagi di jalan tiba-tiba pingsan, langsung call ambulan gratis, langsung call ambulan dibawa ke rumah sakit, masuk UGD. Nah itu diutamakan. Kalau orang datang ke rumah sakit pakai ambulan itu pasti dangerous, itu pasti langsung diutamakan, dilayani kayak gitu. Nanti diperiksa penyakitnya apa, perlu nginep atau enggak kayak gitu. Semua pelayanan sama amat loh. Terus yang kedua itu kalau kita punya keluhan, kayak aku itu kan punya darah tinggi dan harus minum obat setiap hari.
Jadi pertama langkah yang aku lakukan itu aku ke klinik privat, ke klinik biasa, klinik yang ada di Hong Kong, bayar. Kalau klinikku itu sekali obat sama check up, obat untuk 3 hari sama biaya dokternya itu 400. Aku bilang tuh ke dokternya, dokter, aku punya darah tinggi, aku minta surat, kalau di Indonesia itu surat pengantar. Aku minta surat pengantar ke rumah sakit karena aku mau check up, Pak, punya darah tinggi. Ya udah tuh sama dokternya ditulis tuh. Terus kamu tinggalnya di mana? Oh, di daerah sini. Oh, berarti kamu rumah sakitnya area daerah situ yang deket kayak gitu. Nah, di surat itu aku bawa ke rumah sakit tuh. Setelah itu aku bawa ke rumah sakit, aku kasih. Nah, terus nanti dari rumah sakit itu akan telepon, udah dikasih tuh suratnya, udah dimasukin. Terus nanti rumah sakitnya itu akan telepon atau kirim surat ke rumah kapan aku boleh mulai check up. Kalau aku dulu itu dapat jadwalnya itu setelah 3 bulan, sekitar 3 bulanan gitulah, 3 bulan dari aku masukin surat ke rumah sakit itu ya. Nah, surat pengantar dari dokter klinik itu. Udah tuh aku ditelepon, suratnya datang juga ke rumah. Ya, aku bawa suratnya karena tetangganya, kamu jam segini tanggal segini kamu ke rumah sakit mulai check up. Nah, aku datang ke sana, mulai ketemu dokter, terus ditanya-tanya keluhannya apa, itu udah di rumah sakit ya. Terus oke, terus dapat appointment lagi itu 1 minggu, ambil darah, kencing, itulah gitu loh. Udah, terus seminggunya lagi keluar hasilnya itu. Nah, itu mulai itu nanti dikasih tahu dokternya, kamu darah tinggi segini-gini, harus minum obat tiap hari gini-gini. Itu tuh aku minum, udah mulai dikasih obat untuk 3 bulan, obat darah tinggi untuk 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan sekali aku akan check up ke rumah, bukan check up, aku akan ketemu dokter, ngomong keluhanku apa, sama aku ngambil untuk obat 3 bulan ke depan. Jadi setiap 3 bulan, setiap 3 bulan aku ambil obat ke rumah sakit. Terus setiap, kalau aku sih itu ya, karena aku keluhannya cuma darah tinggi doang sih. Jadi aku setahun sekali itu ambil darah, kencing lagi untuk diperiksa. Itu kalau aku setahun sekali, tapi tergantung penyakitnya. Kalau di Hongkong itu ada yang penyakitnya parah banget, itu 3 bulan sekali ambil darah, kencing, ada yang BAB juga untuk diperiksa. Kalau aku kan cuma darah tinggi dan masih dokternya itu nggak terlalu berbahaya gitu, tapi sebaiknya minum obat ya. Aku takut juga lah darah tinggi ya, kalau larinya kan kemana-mana gitu. Jadi kalau aku cuma setahun sekali, tapi tetap ke rumah sakit ke dokternya itu 3 bulan sekali, sekalian ngambil obat, sekalian ngomong keluhanku apa. Tapi untuk periksa kayak darah sama air kencing, mungkin BAB juga kayak gitu loh, itu cuma setahun sekali. Maksudnya itu, terus sama periksa mata itu aku kayaknya belum tuh. Mata udah belum ya. Mata itu ada yang 1 tahun sekali, karena aku kan masih muda kali ya, aku dapat jadwalnya itu lama, mungkin baru 2 tahunan baru dapet kan, kayak gitu loh. Terus di rumah sakit itu kalau dirawat, operasi itu gratis. Kan itu udah ada asuransinya, itu gratis semua. Mau operasi besar, mau operasi kecil, itu kamu nginep di rumah sakit sebulan, 2 bulan, selama kamu masih ada kontrak kerja, semua di cover sama asuransi. Itulah Hongkong. Dan di Hongkong itu nggak kayak di Indonesia ya. Pihak rumah sakit itu nggak mau lama-lama nahan pasien di rumah sakit untuk nginep perawatan, itu nggak mau. Kalau misalnya orang pingsan terus dibawa ambulan ke rumah sakit, itu nginep paling cuma 1 hari dong. Kalau nggak ada yang bahaya gitu loh,
mungkin cuma kecapean atau darah tinggi. Ada temanku tuh satu yang darah tinggi dibawa pingsan atau gimana lah gitu loh, dibawa ke rumah sakit, nginepnya cuma semalam. Operasi, ini operasi kecil ya, ini termasuk yang operasi kecil. Operasi kecil itu nginepnya cuma semalam. Operasi kecil itu contohnya ya, pokoknya nggak tahu deh standar operasi kecil itu kayak gimana. Kalau kayak di Hongkong itu kan, kalau anak kecil sunat, anak kecil sunat itu kan harus di rumah sakit, itu kan termasuk operasi, itu termasuk operasi kecil. Jadi pagi ini masuk rumah sakit, siang atau sore disunat, termasuk operasi lah itu. Besok sore itu udah pulang. Itu di Hongkong tuh kayak begitu. Jadi pihak rumah sakit itu tidak mau menahan lama-lama pasien di rumah sakit kayak gitu loh. Kalau bisa rawat jalan ya rawat jalan gitu loh, kalau nggak bahaya banget. Kalau operasi besar itu misalnya operasi kanker, pokoknya operasi besar lah kayak gitu loh. Operasi besar itu yang apa ya, soalnya ada temenku yang operasi besar, operasi kanker kayak gitu loh, kanker kayak gitu, nginepnya cuma 5 hari. Lalu habis operasi, pokoknya dari masuk sampai pulang itu cuma seminggu. Jadi masuk hari ini, besok operasi. Misalnya masuknya Senin masuk, Selasa operasi, Senin itu udah pulang, Senin sore itu udah pulang. Itu operasi besar ya. Jadi kalau bisa diusahakan itu emang rawat jalan diomong itu. Gak mau nahan-nahan orang di rumah sakit. Karena apa? Kelamaan orang di rumah sakit makin stres, makin banyak pikiran, penyakitnya malah gak sembuh. Itu Hongkong.